Basic Al-Qur'annya jelas. Masa kecil tahfizkan dia. Kalau sudah besar nanti payah ngurusnya. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun minimal hafiz 1 juz Al-Quran, juz amma. Jangan sudah SMP, wadduha pun tak hafal. Jadi bisa beranak dan bisa mendidik anak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, dia dilahirkan fitrah. Isilah dengan isi kebaikan-kebaikan agar dia bisa wa'amilus salihat, bisa mendoakan dirinya, omma ayahnya, atuk dan neneknya, anak-anaknya, melimpah ke masyarakatnya. Jika semua rumah sudah tumbuh mendidik anak-anaknya, maka rumah yang lain pun akan tumbuh generasi-generasi terbaik. Di rumah yang lain juga tumbuh generasi-generasi yang baik-baik. Maka lingkungan dan masyarakat itu akan menumbuhkan satu generasi baru. Generasi yang basicnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Haji Muhammad Nurdin Amin mengajak semua kita untuk like and share video dakwah da'i dan para ustadz, para mubalik, semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalla Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyunal karim nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Sadaqa Rasulullah wa sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini adalah hari-hari kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari ini kita juga menyaksikan di negeri kita ini banyak hal-hal yang menjadi duka dan lara, menjadi kita khawatir, termasuk ancaman-ancaman yang datang dari berbagai aliran mengancam akidah anak-anak dan cucu-cucu kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ingat untuk anak dan cucu-cucu kita itu, agar mereka bisa tetap bangkit tegak dan lurus, ihdinas siratal mustaqim, tidak terkait terbelok ke kiri dan ke kanan. Biarkan dia berfaham dengan faham Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terikut berbagai aliran-aliran, apalagi sudah sampai kepada membid'ah-bid'ahkan yang tidak bid'ah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah mengingatkan agar kita ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum,
dan keluargamu dari ancaman api neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia itu fitrah. Bagaikan gelas kosong, hendak diisi dia dengan kopi, kopilah isinya. Hendak diisi dia dengan teh susu isinya. Kalau diisi dengan yang haram, haram jugalah jadinya. Oleh karena itu perhatian kita kepada anak-anak kita harus lebih serius, lebih sungguh dari biasa-biasanya. Kita pergi bekerja keluar rumah, lalu pulang kita tanya anak itu mana? Mana anak kita kok belum pulang sudah maghrib misalnya. Kita tanya apakah dia sudah makan atau belum. Tapi pernahkah kita bertanya ini sudah sholat apa belum? Sudah baca Quran apa belum? Coba lihat sendiri di rumah masing-masing. Siap sholat itu mungkin kita melihatnya sholat. Dudukkah dia 10 menit atau 15 menit berdoa dan mendoakan kita. Mendoakan atuk dan neneknya. Pernahkah kita mengajari anak kita ini bagaimana mendoakan atuk, mendoakan nenek? Mengirim untuk nenek dan atuk yang mereka sudah tiada di alam dunia ini, lalu menunggu-nunggu kiriman dari anaknya kok tak datang-datang, dari cucu pun tak datang. Waktu di dunia pun tak ngasih-ngasih, pelitnya Masya Allah, udah meninggal pun pelit juga. Orang yang telah berpulang ke rahmatullah, dia menunggu-nunggu kiriman dari keluarganya, terutama dengan orang-orang yang terdekat dengan dia. Pernahkah tahu persis kita, anak itu sudah berkirim atau belum? Pastikanlah. Maghrib nanti, tidak maghrib. Isya nanti, tidak juga isya. Subuh, tidak ada alasan orang tidak sempat subuh. Berkirimkah dia? Sudahkah kita ajarkan? Ini penting hari ini. Penting hari ini. Kalau sudah orang-orang itu meninggal, maka dia hanya mengharapkan doa dari anak-anak yang soleh, dari cucu-cucu yang soleh. Ini tidak bisa terjadi dengan begitu saja. Anak ini harus dididik. Tarbiyah Islamiyah, pendidikan yang benar, pendidikan sesuai ajaran Islam. Kata Haji Umar Said Cokro Aminoto, guru Presiden Soekarno berkata, agar generasi kita ini dididik menjadi generasi yang sebersih-bersih tauhid, sepandai-pandai siasat, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan. Kita jadikan anak itu tauhidnya bersih. Tidak ada jalan lain kecuali melalui pendidikan agama. Dia bisa main HP di rumah sampai jam berapa malam. Tapi ingatkan, maghrib ini ada pengajian di masjid. Ingatkan. Ketika mengingatkan itu, kita telah berpahala. Soal dia mau atau tidak, itu masih soal lain. Tapi yang jelas kita sudah mendapatkan pahala adalah perhatian kita yang sungguh terhadap generasi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasul, kita didik umatnya ini yang ada di rumah kita. Kalau kita bisa mendidik umat Nabi Muhammad yang di luar rumah, bagus. Tak bisa minimal, jangan pula anak dan cucu tak sholat. Karena mereka ini sesungguhnya kita harapkan untuk menjadi generasi pilihan. Generasi yang betul-betul bisa membawa negeri yang kita cintai ini ke negeri yang gemah ripah loh jinawi. Negeri yang aman makmur. Negeri yang memang kita harapkan adil berkemakmuran.
makmur, berkeadilan. Di tangan mereka. Kalau kita tidak siapkan, anak siapa yang kita harapkan? Anak kita tidak kita siapkan, main-main ke sana kemari dibiayarin aja. Mau lebih fokus, masukkan ke pesantren, itulah yang terbaik. Ilmunya tinggi, pandai berpolitik, tauhidnya bersih. Sehingga ketika dia mendapatkan kekuasaan, dia bisa menata umat ini, menata negeri dan bangsa ini dengan ilmunya. Dengan politik yang dia kuasai, yang dia mengerti, yang dia lakukan. Tapi basicnya adalah tauhidnya bersih. Dia tahu bahwa apapun yang dilakukannya nanti di hari akhirat, dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang-orang yang tauhidnya bersih ini jika memegang pimpinan negeri ini akan adil, akan makmur, akan sejahtera. Pencuri-pencuri duit negara itu, koruptor-koruptor itu harus mendapatkan hukumannya. Walaupun hukum di negeri kita belum sekuat hukum yang ada di luar negeri, tapi lumayan-lumayanlah. Kalau dilaksanakan betul-betul, alhamdulillah. Jadi kita perhatikan betul-betul pendidikan anak-anak kita ini agar nanti dia betul-betul lahir sebagai seorang pemimpin yang sudah disiapkan. Kenapa? Hari ini orang-orang lain pun sudah menyiapkan anak-anaknya, cucu-cucunya untuk menjadi pemimpin di negeri ini, untuk alih kepemimpinan. Kita jangan lengah. Siapkan betul-betul. Basic Al-Qur'annya jelas. Masa kecil tahfizkan dia. Kalau sudah besar nanti payah ngurusnya. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun minimal hafiz 1 juz Al-Quran, juz amma. Jangan sudah SMP, wadduha pun tak hafal. Jadi bisa beranak dan bisa mendidik anak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, dia dilahirkan fitrah. Isilah dengan isi kebaikan-kebaikan agar dia bisa wa'amilus salihat, bisa mendoakan dirinya, omma ayahnya, atuk dan neneknya, anak-anaknya, melimpah ke masyarakat-masyarakatnya. Jika semua rumah sudah tumbuh mendidik anak-anaknya, maka rumah yang lain pun akan tumbuh generasi-generasi terbaik. Di rumah yang lain juga tumbuh generasi-generasi yang baik-baik. Maka lingkungan dan masyarakat itu akan menumbuhkan satu generasi baru. Generasi yang basicnya tahfiz Al-Quran. Tauhidnya bersih. Kita sama anak kita berjanji, nak jangan korupsi. Betul-betul karena kita memang berniat untuk mensejahterakan bangsa kita ini. Lahirkan generasi baru, generasi yang diharapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang berguna bagi manusia itu. Masukkan dia ke madrasah, jangan lalai. Belum ada madrasah yang uang sekolahnya mahal, belum. Kalau sekolah umum kita berani 100, 200 bayarnya. Jangan pula uang sekolah madrasah 50 pun kepayahan. Untuk mendidik anak-anak ini menjadi generasi pilihan, generasi yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tanggung jawab kita. Kita cinta Rasul, maka anak-anak kita ajak untuk cinta Rasul. Cucu-cucu kita ajak untuk cinta Rasul. Bila bertemu dengan cucu, jangan lupa menanya, sudah hafal apa?
Coba hafal Alam Nasroh, begitu dia dapat, kasih reward, kasih hadiah. Masukkan ke dalam tabungannya. Agar dia semangat. Nanti kalau dia sudah besar, itu tidak akan hilang lagi. Di kampung manapun nanti dia merantau, dia pasti jadi imam di sana. Walaupun dia kerjanya di bea cukai. Di kampung manapun dia nanti ditempatkan, di kota manapun dia ditempatkan, jadi kepala kantor di tempat manapun, dia lihat belum ada masjid di kantornya, dia bangun masjid itu. Dimanapun dia nanti, dia akan bangun masjid, dia akan bangun musola, dia akan jadi imam. Jadi imam dari karyawan-karyawannya, jadi imam dari pegawai-pegawainya, jadi imam di mana dia berada. Anak-anak ini akan tumbuh mewarnai generasi baru yang cinta Al-Quran, yang tahfiz Al-Quran. Basic tauhidnya bersih, ilmu pengetahuannya tinggi, pandai berpolitik untuk kesejahteraan umat. Maka akan lahirlah nanti satu negeri yang Allah cintai, karena penduduk buminya mencintai Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ajak dan kita bimbing anak kita tarik ke jalan Allah dan Rasulnya agar mereka menjadi generasi-generasi yang bisa mengembangkan apa yang sudah kita ajarkan untuk kepentingan umat secara keseluruhan, menjadi negeri yang betul-betul kita cita-citakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma an ashabi rasulillahi ajma'in Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rahman. Ampuni dosa-dosa kami ya Rahim. Ya mujibas sailin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa omak dan ayah kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa atuk dan nenek kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka sayang kepada kami. Ampuni salah dan silap mereka ya Allah. Mungkin dulu mereka pernah lalai mengabdi kepadamu karena mengasuh kami waktu kecil yang rewel itu. Ya Arhamar Rahimin,
ya mujibas sa'ilin. Sayangi juga orang-orang yang sayang kepada masjid ini ya Allah. Sayangi orang-orang yang sayang kepada masjid ini ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang sholat di masjid ini menjadi generasi kami untuk memimpin negeri dan bangsa yang kami cintai ini ya Allah. Ya Karim, dalam bimbinganmu ya Allah, dalam ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu ya'lamu bima tasna'un. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika tidak suka, komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.